Shalom teman-teman. Eh, saya baru-baru ini cukup shock karena salah satu teman baik saya yang di pelayanan itu anaknya tahu-tahu mendadak meninggal. Saat itu saya cuman bisa berpikir begini ya. Teringat sama satu kisah. Jadi ceritanya begini, ada satu orang raja pada waktu zaman kerajaan di Cina dulu. Dia waktu itu punya gawe lah ya, jadi mantu gitu ya. Lalu dia mengundang salah seorang bijak yang waktu itu hidup di sana, waktu di zaman itu dia mengundang gitu loh, salah satunya orang bijak itu. Orang bijak itu kemudian dia juga cukup bingung gitu ya, dia mau kasih apa gitu. Raja kan otomatis pasti punya segalanya gitu kan. Akhirnya dia, karena zaman itu juga zaman yang banyak sekali buat kaligrafi, dia bikin satu kaligrafi yang isinya seperti ini: kakek mati, orang tua mati, anak mati, cucu mati. Oke, pada waktu raja menerima itu, kan pada waktu itu begitu dikasih gitu ya, terus lama orang-orang itu ngasihnya terus dibuka gitu ya. Oh, hadiahnya ini dari si A ngasih ini, dari si B ngasih ini. Nah, orang bijak itu dia ngasih kaligrafi itu. Pada saat itu raja heran, loh, kenapa kok gini ya, tulisannya kok gini gitu ya. Dan banyak pejabat-pejabat waktu itu ada yang mencemooh juga, ngapain kamu kok kasih kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu. Kemudian dia menjelaskan, Paduka yang mulia, bukankah yang baik atau yang seharusnya adalah seperti itu? Bukankah yang baik itu adalah urutannya memang kakek dulu yang mati, meninggal, orang tuanya meninggal, baru anak itu meninggal, dan kemudian cucunya yang meninggal. Setelah itu dia merenungkan, raja itu merenungkan, oh iya betul juga ya, bukankah lebih baik seperti itu. Nah, pada waktu teman saya ini meninggal, anaknya meninggal, saya teringat kisah itu. Betapa nggak enaknya posisi orang tua yang anaknya meninggal duluan, yang berangkat duluan. Dia akan merasa kehilangan. Saya juga teringat pada waktu itu bagaimana perasaan Bunda Maria pada waktu Yesus dihukum mati. Dia ngelihat sendiri di depan mata bahwa anaknya dihukum salib sampai mati. Saya nggak habis pikir ya, maksudnya nggak bisa membayangkan gimana perasaannya Bunda Maria. Dan pada waktu teman saya mengalami anaknya meninggal, saya yakin dan percaya saat itu teman saya itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Jadi banyak hal yang kita mungkin dalam hal berkeluarga gitu ya, kita secara tidak sadar kita saling menyakiti satu sama lain. Bahkan mungkin kita itu seringkali lebih baik dengan orang lain daripada dengan keluarga sendiri. Saya pun juga mengalami, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan seringkali setelah saya mengalami hal itu, refleksi yang saya dapatkan adalah saya tidak akan selamanya ada untuk mereka, dan mereka juga nggak akan ada selamanya untuk saya. Jadi selama kita masih punya waktu untuk bersama dengan mereka, orang-orang yang kita kasih, istri, pasangan kita, terus kemudian anak kita, saya cuma bisa berharap kita bisa sama-sama saling mengasihi.
karena kita nggak akan tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Tetaplah rukun, tetaplah saling mengasihi dan support satu sama lain dalam keluarga terutama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.